Cinta aneh, flashback. Sweetie, kenapa wajahmu tegang sekali? Tenanglah, aku tidak akan memakanmu, ucap Glenn yang gemas melihat ekspresi di wajah gadisnya. Tuan, kenapa kamu melakukan hal seperti ini pada seorang pelayan? Kau sangat tampan, pakaian yang aku pakai pun terlihat sangat mahal. Tidakkah ada banyak wanita di luar sana yang menggantri agar bisa bersamamu? Tanya Lucy bingung. Glenn tersenyum, satu jarinya terulur mengusap bibir tipis berwarna merah muda tanpa bantuan lipstik milik Lucy. Indah, itu yang dia lihat. Jadi aku tampan? Iya, jawab Lucy jujur, makanya aneh, ada pria setampan tuan mau repot-repot mendekati pelayan sepertiku. Tapi aku tidak merasa aneh, Sweetie, kau cantik, polos, dan natural. Ada pesona indah di wajah dan tubuhmu yang langsung menyihir mataku ketika aku pertama kali melihatmu di resepsi pernikahannya Gary Jelly dan Drax. Kau sangat cantik dan aku suka itu. Jelas Glenn sambil menelan ludah. Astaga, bibirnya. Lucy terbengang. Cup. Glenn tersenyum setelah mengecup kilat bibirnya Lucy, tapi sedetik kemudian, dia dibuat panik karena Lucy tiba-tiba menangis histeris sembari mengusap bibir yang tadi diciumnya. Nyonya, aku dilecehkan, teriak Lucy sambil terisak. Ah, apa? Pakai Glenn terkejut. Hei sweetie, aku tidak bermaksud melecehkanmu sungguh. Cuman pertamaku, wah, jahat kau pria cabul, menjauh dariku. Jerit Lucy semakin histeris. Glenn tertegun, cuman pertama. Jadi aku adalah pria pertama yang menciummu begitu? Tanya Glenn sambil menunjuk wajahnya sendiri. Hicks, iya, itu tadi ciuman pertamaku tuan, dan kau sudah mencurinya. Jawab Lucy di sela-sela isak tangisnya. Senyum langsung mengembang di bibir Glenn ketika dia tahu kalau dialah pria pertama yang menyentuh bibir indah milik Lucy. Kalau cuma saja baru yang pertama itu artinya, Nyonya, aku sudah tidak suci lagi sekarang. Tolong aku, Nyonya, teriak Lucy sambil mengendor jendela mobil. Kaget, refleks Glenn menarik Lucy ke dalam pelukannya. Dia kemudian melambaikan tangan pada seorang security yang sepertinya menaruh curiga karena mendengar suara teriakan Lucy. Tak ingin disalahpahami, dengan malas Glenn membuka kaca mobil, kemudian menjelaskan titik masalahnya pada security tersebut. Selamat pagi tuan, tadi saya mendengar suara jeritan dari dalam mobil ini. Apa terjadi sesuatu? Tanya security. Pagi, tidak terjadi apapun di dalam sini. Itu tadi suara istriku yang menjerit karena ada kecoa di dalam mobil. Maaf jika suara teriakannya mengganggu pekerjaan Anda, jawab Glenn beralasan. Sedangkan Lucy, gadis itu hanya terdiam kaku karena tubuhnya dipeluk dengan sangat erat oleh pria yang baru saja mencuri ciuman pertamanya. Ingin rasanya dia meminta pertolongan dari security tersebut, tapi Lucy malu. Dia takut diolok karena menangis saat ciuman pertamanya dicuri paksa. Alhasil Lucy akhirnya memilih diam sambil mendengar percakapan antara Glenn dengan security tersebut. Oh begitu, saya kira sedang terjadi tindakan kejahatan di dalam mobil ini. Kalau begitu saya permisi tuan, selamat pagi. Glenn mengangguk, dia membuang napas lega setelah berhasil meyakinkan security itu. Sambil mengulum senyum, Glenn menundukkan kepala menatap penuh sayang pada gadis yang terdiam kaku di pelukannya. Apa masih ingin menangis lagi, Tuan, aku ingin menyusul Nyonya di dalam. Hicks, aku harus mengadukan perbuatanmu pada Nyonya dan Tuan Muda, jawab Lucy kembali menangis. Tak ingin didatangi lagi oleh security, Glenn segera memikirkan cara agar tangisan Lucy berhenti. Jujur saja, dia sedikit takut kalau Gabrielle dan istrinya marah karena dia sudah membuat pelayan kesayangan mereka menangis. Membayangkan kemarahan mereka membuat Glenn bergidik ngeri. Tuan, tolong buka pintu mobilnya. Hicks, aku ingin masuk ke dalam. Sweetie, tolong dengarkan aku. Tetap di sini bersamaku ya. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Sungguh, bujuk Glenn panik. Hicks, Nyonya. Keringat dingin mulai menetes di kening Glenn saat tangis Lucy kembali menguat. Dia kemudian ingat kalau sebentar lagi Lucy akan pergi berbelanja dengan Leppy dan juga Elia. Sweetie, karena setelah ini kau akan sangat sibuk berbelanja dengan Leppy dan Elia, aku janji aku tidak akan mengganggu waktu kalian. Aku akan menjaga jarak darimu asal kau mau berhenti menangis, oke? Berhasil, bujukan Glenn berhasil menenangkan Lucy, sembari mengusap sisa air mata di wajahnya. Lucy menanyakan kepastian akan janji yang baru saja diucapkan oleh Glenn. Benar tidak? Akan menggangguku lagi? Ya, Sweetie, aku janji tidak akan mengganggumu. Tapi, aku akan tetap mengawasimu dari belakang kemudian membayarkan barang belanjaan kalian nanti, jawab Glenn lega. Baiklah, tapi Tuan jangan ingkar ya, tunjuk Lucy menelisik. Iya, aku tidak akan ingkar, jawab Glenn diselingi dengan semirik licik di sudut bibirnya, tapi bohong. Flashback now. Glenn senyum-senyum sendiri sembari memperhatikan gadisnya yang sedang sibuk memilih sepatu dan juga tas bersama Leppy dan juga istrinya Gabrielle. Sangat lucu. Ekspresi terkejut di wajah Lucy saat dia menciumnya di mobil benar-benar jadi hiburan tersendiri bagi Glenn. Dia tak menyangka seorang Casanova seperti Glenn akan dibuat tergila-gila oleh seorang pelayan cantik yang stylenya masih begitu polos. Di zaman serba modern ini, di mana lagi kita bisa mendapatkan gadis senatural Lucy? Jawabannya hanya satu, gadis seperti itu hanya ada di rumahnya Gabrielle. Glenn sangat beruntung bukan?
Saat Glenn sedang menikmati perasaannya, tiba-tiba saja kerah bajunya ditarik oleh seseorang. Dia menelan ludah ketika melihat mata merah seorang pria yang kini sedang menatapnya dengan begitu sengit. "Kenapa kau bersikap sekasar ini padaku, Gap? Masih berani kau bertanya seperti itu setelah apa yang kau lakukan pada istriku, ha? Keparat kau, Glenn," amuk Gaprieli menggila. Glenn menelan ludah. Tadi saja saat dia tidak sengaja menarik tangan Elia, belasan pistol langsung menempel di kepalanya. Dan sekarang dia mau tidak mau harus menghadapi kemarahan Gaprieli karena kecerobohan yang dia buat sendiri. Haruskah Glenn menarik kata keberuntungannya yang sempat dia bayangkan tadi? Gaprieli benar-benar sangat mengerikan sekarang. "Tenang dulu, aku bisa jelaskan semuanya padamu. Yang kau lihat itu bukan kejadian yang sebenarnya. Anak buahmu sudah salah paham padaku," ucap Glenn berusaha membujuk singa yang sedang mengamuk. "Jadi kau ingin bilang kalau mataku ini salah melihatnya, iya? Brengsek kau, Glenn. Elia itu istriku. Selama ini aku tidak pernah mengizinkan siapapun menatapnya lebih dari 3 detik, apalagi menyentuhnya. Dan kau bahkan berani menarik tangannya. Kau sudah bosan hidup, ya?" Suara teriakan Gaprieli begitu menggema hingga akhirnya menarik perhatian Elia yang sedang sibuk memilih barang. Sadar kalau suaminya sudah salah paham akan sesuatu, Elia segera datang menghampiri. Dengan lembut Elia mengusap punggung suaminya tersenyum ketika pria yang sedang marah itu menatapnya. "Apa kakak datang untuk menemaniku berbelanja?" "Sayang," panggil Gaprieli melunak, "aku melihatmu disentuh oleh bajingan ini, jadi aku memutuskan untuk segera datang menyelamatkanmu. Tanganmu tidak terluka, kan?" "Nah, benar kan? Tidakkah tanganku baik-baik saja kok?" jawab Elia. "Sudah ya, jangan bertengkar dulu. Aku butuh pendapat kakak untuk memilih sesuatu." "Apa itu?" tanya Gaprieli masih enggan untuk melepaskan Glenn. Tiba-tiba saja Elia tersenyum penuh goda. Ya, dia berniat menggunakan lingkar untuk meredakan amarah suaminya yang begitu bernafsu ingin menghajar Glenn. "Aku tadi melihat 2 buah lingkar yang sangat seksi di sana, Kak. Tapi aku bingung menentukan warna apa yang kakak suka. Bisakah suamiku yang tampan ini membantuku untuk memilih salah satu dari mereka?" bisik Elia tepat di samping telinga suaminya yang tiba-tiba sudah memerah. Glenn terbengang saat dirinya dilepas dan ditinggal begitu saja oleh Gaprieli, yang entah kenapa menjadi sangat aneh setelah mendapat bisikan dari istrinya. Karena penasaran, Glenn akhirnya memutuskan untuk bertanya pada Ares. Dia sungguh tidak paham dengan sikap kedua orang itu yang mampu berubah sikap dalam sekejap mata. "Ares, bisa tolong beritahu aku, tidak kenapa kedua majikanmu bisa bersikap seperti itu?" "Maaf Tuan Glenn, saya rasa Anda tidak perlu mencampuri urusan rumah tangga Tuan Muda Gaprieli dan Nyonya Elia," jawab Ares tegas. "Aku itu hanya bertanya saja, bukan ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka. Kau ini bagaimana sih?" sungut Glenn tak terima. Ares tersenyum samar, ekor matanya kemudian melirik arah 2 orang wanita yang sedang didekati oleh beberapa orang pria. "Tuan Glenn, boleh saya memberi saran?" Mata Glenn memicing, dia menunggu Ares melanjutkan perkataannya. "Kalau Anda terlalu sibuk mencari tahu tentang kedua majikan saya, maka bersiaplah untuk kehilangan sesuatu yang sedang Anda kejar." "Apa maksudmu?" tanya Glenn bingung. "Lucy sedang didekati oleh pria lain, pergilah sebelum hatinya beralih pada pria-pria itu," jawab Ares sambil menahan tawa. Dalam sekejap Glenn sudah hilang dari pandangan mata Ares. Pria itu dengan garang mengusir lalat-lalat yang sedang mencoba menghisap madu di tubuh bunganya. "Cak, cinta memang aneh. Orang sedingin Tuan Glenn saja bisa berkelakuan tidak masuk akal seperti ini. Apa aku juga akan seperti dia kalau Cira bersedia menerima cintaku? Entahlah, tapi semoga saja tidak," gumam Ares yang tiba-tiba merindukan si gadis Paris.